Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai klasifikasi benda, yaitu pembelajaran pada bab 2. Di sini kita akan membedakan antara makhluk hidup dan benda mati serta mengetahui bagaimana ciri-ciri makhluk hidup. Disimak baik-baik ya. Sebelumnya, Umi mau bertanya bagaimana cara antum membedakan makhluk hidup dan benda mati. Nah, dan juga apakah antum bisa melihat perbedaan umum antara makhluk hidup dan benda mati? Nah, Umi yakin antum sudah bisa membedakan. Sekarang silahkan diperhatikan gambar yang telah Umi tampilkan. Nah, yang gambar pertama adalah bunga mawar, sementara yang gambar kedua adalah batu. Antum pasti sudah bisa membedakan yang mana makhluk hidup dan yang mana benda mati. Ciri umum antara makhluk hidup dan benda mati yaitu terletak pada sel. Makhluk hidup itu terdiri atas sel, sementara sel itu tidak bisa kita jumpai pada benda mati. Nah, perbedaan makhluk hidup dan benda mati bisa kita bedakan berdasarkan ciri-ciri pada makhluk hidup. Namun, benda mati ini juga bisa memperlihatkan satu atau beberapa ciri-ciri pada makhluk hidup. Contohnya, sebuah mesin dapat bergerak, namun apakah mesin ini makhluk hidup? Nah, hanya makhluk hidup saja yang dapat menunjukkan seluruh ciri-ciri yang akan Umi jelaskan berikut ini. Makhluk hidup ini memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan benda mati. Nah, kita akan masuk pada ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu memiliki sel. Nah, sel merupakan unit terkecil kehidupan. Ada beberapa makhluk hidup yang hanya terdiri atas satu sel saja. Ini disebut dengan organisme uniseluler. Contohnya adalah amuba, bakteri. Sementara sebagian besar makhluk hidup itu tersusun atas banyak sel atau berjuta-juta sel. Ini disebut dengan organisme multiseluler. Contohnya manusia, kucing, bunga mawar, dan lain sebagainya. Sel nantinya akan membantu proses-proses penting dalam tubuh organisme. Yang kedua, membutuhkan makanan. Makanan sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup. Nah, contohnya kita tidak akan bisa beraktivitas kalau kita tidak memenuhi asupan nutrisi yang kita butuhkan yang digunakan untuk kita beraktivitas. Hewan dan manusia dapat mengkonsumsi makanan dalam bentuk yang sudah jadi. Misalnya, kita makan roti, daging, telur, buah, sayuran, dan lain sebagainya. Nah, sementara bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan itu dia tidak memiliki tangan dan mulut seperti hewan dan manusia. Nah, organisme ini atau makhluk hidup ini dibedakan dia menjadi dua. Ada organisme autotrof, ada juga organisme heterotrof. Kita akan bahas satu persatu. Organisme autotrof itu, auto itu artinya sendiri, trof itu artinya makanan. Jadi, organisme yang dapat membuat atau memproses makanannya sendiri. Contohnya siapa? Contohnya tumbuhan yang disebut dengan proses fotosintesis. Berikutnya adalah organisme heterotrof. Hetero itu artinya lain, trof itu artinya makanan. Jadi, organisme yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi, dia mendapatkannya dari organisme lain. Caranya memperoleh makanan itu disebut dengan heterotrofik. Contohnya, kambing memakan rumput sehingga kambing ini disebut dengan organisme heterotrof. Berikutnya, bernafas atau respirasi. Seluruh makhluk hidup itu bernafas. Dengan kata lain, dia menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Nanti, oksigen itu akan digunakan untuk memproduksi energi dari makanan yang telah kita konsumsi. Selanjutnya, energi tersebut bisa kita gunakan untuk segala bentuk aktivitas kita. Yang berikutnya adalah tumbuh. Nah, antum semua pasti tahu kalau manusia itu dimulai dari bayi hingga menjadi orang dewasa dan menjadi
lansia. Nah, pertumbuhan ini dia memiliki sifat yang tetap dan tidak dapat balik lagi. Sementara jika terjadi pertumbuhan pada benda mati, maka yang terjadi itu secara eksternal karena adanya penambahan materi dari luar dan sifatnya itu dapat balik. Pertumbuhan pada makhluk hidup itu terjadi karena bertambahnya isi sel atau protoplasmanya dan sifatnya internal. Ciri yang kelima adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Ekskresi ini merupakan proses pengeluaran zat sisa dari dalam tubuh. Nah, jika zat sisa ini tidak dikeluarkan, maka ini akan membahayakan bagi tubuh. Pada hewan, zat sisa ini biasanya dikeluarkan dalam bentuk feses, urin, keringat, dan karbon dioksida. Sementara pada tumbuhan, zat sisanya ini berupa karbon dioksida serta uap air nanti yang akan dikeluarkan melalui stomata atau mulut daun. Ciri yang keenam adalah berkembang biak atau reproduksi. Setiap makhluk hidup itu dia memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Nah, makhluk hidup itu berkembang biak supaya spesiesnya itu tetap terjaga kelestariannya supaya tidak punah. Jadi makhluk hidup itu dia bisa memperbanyak jenisnya. Coba antum bandingkan dengan meja. Pernah antum melihat meja memperbanyak diri mereka sendiri? Yang ketujuh, bergerak. Makhluk hidup itu dia dapat bergerak. Setiap hari antum mungkin melihat kucing bergerak, hewan seperti burung, serangga, dan lain sebagainya pindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kalau hewan dia bisa bergerak karena dia memiliki alat pergerakan. Bagaimana dengan tumbuhan? Nah, tumbuhan itu dia bergeraknya mengikuti arah datangnya cahaya matahari yang berguna untuk proses fotosintesis. Jadi, kalau pada hewan itu pergerakannya secara aktif, sementara pada tumbuhan pergerakannya secara pasif. Nah, beberapa hewan laut seperti hidra, anemon laut, dia tidak bisa nih pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Nah, bagaimana caranya dia untuk mendapatkan makanan? Hidra dan anemon laut ini dia punya struktur tubuh yang panjang. Jadi di sekitar mulutnya itu ada yang disebut dengan tentakel. Dengan tentakel inilah hidra dan anemon laut itu mendapatkan makanannya. Yang kedelapan adalah peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Jadi makhluk hidup itu dia punya kemampuan untuk merespon rangsangan dari luar serta dia juga bisa beradaptasi dengan lingkungan. Contohnya pada tumbuhan putri malu atau Mimosa pudica, daunnya itu akan menutup apabila antum sentuh. Nah, ini membuktikan kalau Mimosa pudica ini dia peka terhadap rangsangan. Kita contohkan satu lagi. Peka terhadap rangsangan berarti dia merespon. Respon ini adalah reaksi atau tanggapannya dari rangsangan atau stimulus tadi. Nah, rangsangan atau stimulus ini bisa didapatkan dari suhu yang dingin, benda panas, cahaya matahari, sentuhan, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana respon atau reaksi yang akan diberikan terhadap rangsangan ini? Contohnya misalkan antum merasakan suhu tersebut dingin, makanya antum melakukan reaksi yaitu memakai pakaian tebal. Nah, ini merupakan ciri makhluk hidup. Yang kedelapan adalah peka atau respon terhadap rangsangan. Yang terakhir atau yang kesembilan adalah memiliki siklus hidup. Jadi makhluk hidup itu dia memiliki siklus hidup tertentu, artinya berbeda-beda. Nah, siklus hidup pada hewan contohnya dimulai dari kelahiran, tumbuh, bereproduksi, kemudian mati. Pada tumbuhan misalnya siklus hidupnya dimulai dari biji atau spora. Siklus hidup pada organisme ini ada yang waktunya beberapa jam, beberapa hari, bahkan juga ada yang bertahun-tahun. Siklus hidup ini biasanya dikenal dengan rentang kehidupan atau umur. Nah, pada bakteri waktu hidupnya biasanya sangat singkat. Pada bakteri rentang kehidupannya biasanya sekitar 20 menit, sementara lalat itu 1-4 bulan. Kalau kacang polong itu 4 bulan, tikus 2-3 tahun, singa 20-25 tahun. Kura-kura 120-150 tahun. Jadi, siklus hidup atau rentang kehidupan pada setiap makhluk hidup itu berbeda-beda.
Nah, sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Penjelasan Umi tadi sudah mengenai tentang perbedaan antara makhluk hidup dan benda mati, dan juga tentang ciri-ciri makhluk hidup. Semoga antum semangat belajarnya tetap terjaga dan ibadahnya juga terjaga. Sekian dari Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.